Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Dwi Cahyadi Wibowo, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Mahir Dasar Kepramukaan. Untuk sebelumnya, saya perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Octavianus Samuel dengan NIM 231406243, kelas D14 semester 5, prodi saya PGSD. Jadi saya memberikan tugas ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Mahir Dasar Kepramukaan dengan dosen pengampu Dwi Cahyadi Wibowo, MPD. Langsung saja masuk ke materinya. Judul materinya implementasi kegiatan kepramukaan gotong royong di kelas 4 SD. Nah, apa itu kepramukaan dan gotong royong? Kepramukaan adalah kegiatan ekstrakurikuler yang mengajarkan karakter kemandirian dan kepemimpinan melalui aktivitas di luar kelas, kemudian fokus kepada pengembangan diri dan keterampilan praktis. Kemudian gotong royong. Gotong royong adalah konsep kerjasama tradisional di Indonesia, dimanapun individu saling membantu dalam menyelesaikan tugas bersama untuk kepentingan kolektif. Kemudian membangun kebersamaan dan solidaritas. Kemudian ada sinergi. Sinergi adalah keduanya yang saling melengkapi, membentuk karakter siswa SD yang tangguh, mandiri, dan peduli, kemudian sesama melalui pengalaman yang nyata. Kemudian ada peran pembina pramuka dalam kegiatan gotong royong, yaitu ada merancang kegiatan inovatif, kemudian membimbing dan memotivasi. Merancang kegiatan inovatif yaitu pembina merancang aktivitas pramuka yang secara aktif mengintegrasikan nilai-nilai gotong royong seperti proyek bersih lingkungan atau pembangunan sarana sederhana. Kemudian membimbing dan memotivasi, yaitu membimbing siswa untuk bekerja sama secara efektif, menumbuhkan rasa tanggung jawab pribadi, dan melatih disiplin dalam menyelesaikan tugas kelompok. Kemudian ada contoh nyatanya, di mana pembina mengorganisasikan kegiatan kerja bakti membersihkan kelas dan halaman sekolah, di mana setiap siswa memiliki peran dan kontribusinya masing-masing. Kemudian ada contoh kegiatan kepramukaan gotong royong di kelas 4 SD. Kemudian ada membersihkan ruangan kelas, menata perpustakaan, memperbaiki fasilitas. Membersihkan ruangan kelas yaitu di mana siswa bersama-sama menyapu, mengepel, serta merapikan meja dan kursi untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Kemudian menata perpustakaan, membantu menata buku-buku di perpustakaan, kelas atau sekolah, kemudian melatih kerapian dan tanggung jawab terhadap fasilitas umum. Dan ada juga memperbaiki fasilitas yang sudah ada di sekolah. Kemudian mengadakan kerja bakti mengecat dinding yang kusam atau merapikan taman sekolah, menumbuhkan rasa milik. Kemudian dengan kepedulian sesama. Kemudian ada manfaat kegiatan gotong royong dalam kepramukaan, yaitu ada terdiri dari 4. Yang pertama, tanggung jawab dan disiplin. Kemudian yang kedua, ada kerjasama dan komunikasi. Kemudian yang ketiga, ada kepemimpinan dan solidaritas. Kemudian ada toleransi dan tolong menolong. Yang pertama, tanggung jawab dan disiplin. Ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan tugas dan kepentingan menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama. Kemudian, yang kedua, kerjasama dan komunikasi, yaitu melatih siswa untuk berinteraksi, berkoordinasi, dan berkomunikasi secara efektif antara teman sekelas. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan dan solidaritas, yaitu mengembangkan kompetensi kepemimpinan dan memperkuat rasa solidaritas antara anggota tim. Yang terakhir itu ada toleransi dan
tolong-menolong, yaitu membiasakan sikap saling menghormati, kebiasaan untuk saling membantu sesama. Selanjutnya ada implementasi kepramukaan di SD kelas 4, yaitu kemudian pendekatan partisipasi, di mana pembina dan guru secara aktif mendukung kegiatan pramuka dengan metode yang melibatkan siswa. Mereka tidak hanya mengarahkan, tetapi juga mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang sudah terencana dan pelaksanaan. Kemudian keterlibatan siswa. Siswa kelas 4 dan kelas 5 harus terlibat penuh dalam berbagai kegiatan, yaitu melalui dari upacara bendera, permainan edukatif yang melatih kekompakan, hingga kerja kelompok untuk menyelesaikan proyek. Kemudian ada gambar di mana siswa-siswa menyelesaikan rintangan atau kerjasama. Seperti yang kita lihat, ada hasil positif yang terjadi peningkatan signifikan dalam disiplin, kemudian kemampuan kerjasama dan rasa tanggung jawab siswa. Mereka menjadi lebih mandiri dan peduli terhadap lingkungan sekitar mereka. Kemudian ada tantangan dalam pelaksanaan kegiatan. Tantangan yang pertama itu ada waktu terbatas, kemudian fasilitas yang tidak memadai, kemudian ada dukungan berkelanjutan. Waktu yang terbatas. Ini tantangan keterbatasan waktu dalam jadwal pembelajaran sekolah menjadi hambatan utama dalam mengalokasikan kegiatan kepramukaan yang lebih mendalam. Kemudian yang kedua ada fasilitas tidak memadai. Kurangnya fasilitas yang mendukung seperti ruangan khusus atau peralatan pramuka yang lengkap dapat membatasi jenis kegiatan yang dapat dilakukan. Kemudian yang terakhir ada dukungan berkelanjutan. Ini diperlukan dukungan penuh dan berkelanjutan dari pihak sekolah dan orang tua agar kegiatan pramuka gotong royong dapat berjalan dengan lancar dan berkesinambungan. Kemudian ada penemu dan tokoh penting dalam kepramukaan yang seperti kita lihat di gambar, yaitu Robert Baden-Powell yang pendiri Gerakan Pramuka Dunia pada tahun 1907. Beliau adalah seorang letnan jenderal Angkatan Darat Britania Raya. Kemudian beliau adalah penulis dan pendidik yang mencetuskan ide kepramukaan. Kemudian beliau menekankan pendidikan karakter, kemandirian, dan kerjasama melalui aktivitas luar ruang, dan mengembangkan prinsip dasar pramuka seperti Trisatya, 3 janji, dan dasar dharma, 10 kebajikan. Yaitu beliau juga menanamkan nilai-nilai ini untuk mengajarkan kepentingannya gotong royong, kepedulian sosial, dan kepribadian kepada masyarakat. Kemudian ada tips sukses mengimplementasi kegiatan kepramukaan gotong royong. Yang pertama harus melibatkan siswa. Yang kedua metode menyenangkan. Yang ketiga apresiasi dan pengakuan. Kemudian yang keempat koordinasi erat. Yang pertama libatkan siswa aktif, di mana siswa diajak untuk berpartisipasi dalam perencanaan kegiatan, kemudian menumbuhkan rasa kepemilikan dan kreativitas. Kemudian yang kedua, metode yang menyenangkan. Gunakan kegiatan yang pendekatan pembelajaran yang partisipatif dan menyenangkan agar siswa antusias mengikuti. Kemudian ketiga, apresiasi dan pengakuan, di mana berikan siswa penghargaan dan apresiasi atas setiap kontribusi siswa sekecil apapun untuk memotivasi mereka. Koordinasi erat. Yang keempat, jalin komunikasi dan koordinasi yang baik untuk pembina, guru, dan orang tua untuk dukungan maksimal. Dan kesimpulan dan aksi nyatanya,
di mana kegiatan kepramukaan gotong royong adalah landasan kuat dalam membentuk karakter positif siswa kelas 4 SD, membekali mereka dengan nilai-nilai penting untuk masa depan. Efektif pembentukan karakter. Jadi kegiatan ini terbukti efektif dan dalam menumbuhkan tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan kepedulian sosial pada siswa. Peran krusial pembina. Pembina pramuka memegang peran penting dalam membimbing, memotivasi, dan mengarahkan siswa menuju pencapaian tujuan bersama. Kemudian ada dukungan berkelanjutan. Mari bersama-sama mendukung dan mengembangkan kegiatan ini agar generasi muda tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin hingga peduli pada sesama. Hanya itu yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.